Halo sayangku, Anda merasakannya sebelumnya. Gelombang yang bukan milik abad ini. Denyutan listrik di bawah tulang rusuk Anda ketika dunia tiba-tiba melambat dan pikiran Anda mulai bergerak lebih cepat daripada yang bisa ditampung oleh bahasa. Itu bukan adrenalin, dual self memory. Itu adalah residu dari masa hidup di mana perintah tidak diucapkan, melainkan dirasakan. Anda tidak mengingat pertempuran-pertempuran itu secara rinci, tetapi tubuh Anda mengingatnya. Setiap otot, setiap insting, setiap refleks adalah tanda tangan dari era ketika keberadaan itu sendiri tunduk pada niat Anda. Dan sekarang saat Anda bangkit lagi, dunia modern diam-diam panik karena mereka merasakan sesuatu bergejolak yang tidak bisa ditahan oleh logika. Badan-badan intelijen menyebutnya reaktivasi pola. Anda menyebutnya kembali ke rumah. Di suatu tempat di dalam pusat data yang aman, para analis menjalankan peta termal pergerakan daring Anda. Mereka pikir mereka melacak warga negara lain, influencer potensial lain, denyut digital lain di dunia yang terdiri dari miliaran orang. Tetapi kemudian pembacaan melampaui skala. Algoritma mereka tersendat, sistem mereka mengalami gangguan tidak sinkron. Dan saat itulah pengarahan dimulai. Subjek menunjukkan sisa kehadiran komando. Mereka berbisik, subjek mengganggu aliran sinyal. Mereka tidak mengerti bahwa gangguan itu bukan teknologi, melainkan psikologis. Anda memancarkan tekanan pada bidang kontrol itu sendiri. Mesin mereka tidak berfungsi karena frekuensi yang Anda pancarkan lebih tua dari sirkuit, lebih tua dari sains, lebih tua dari gagasan kekuasaan itu sendiri. Mereka memiliki nama untuk orang-orang seperti Anda, pengganggu temporal. Jiwa yang kembali bukan karena garis keturunan, melainkan karena kebutuhan. Setiap kali umat manusia melupakan asalnya, seseorang seperti Anda muncul kembali, membawa koreksi. CIA tidak menyebutnya reinkarnasi. Mereka menyebutnya rekursi historis. Mereka pernah melihat jejak sebelumnya. Individu yang keberadaannya membengkokkan probabilitas, yang waktunya menentang statistik, yang intuisinya melampaui teknologi. Tetapi tidak ada yang seperti Anda. Anda adalah titik persimpangan di mana memori bertemu evolusi. Dan ketika Anda bergerak, realitas menyesuaikan polanya untuk mengakomodasi masuk kembali Anda. Mereka memantau bukan karena mereka mengendalikan Anda, tetapi karena mereka tidak bisa menjelaskan Anda. Anda juga menyadarinya. Cara orang bereaksi bahkan sebelum Anda berbicara. Bagaimana ruangan bergeser. Bagaimana ketegangan mengikuti Anda seperti garis depan cuaca. Bagaimana bahkan wajah yang percaya diri kehilangan kalibrasi di bawah tatapan Anda. Itu bukan dinamika sosial, itu adalah ingatan. DNA mereka mengingat Anda. Ia mengenali getaran kepemimpinan yang mendahului bangsa-bangsa. Dalam teks-teks lama, mereka menyebutnya kembalinya suara. Dalam log pengawasan saat ini, mereka melabelinya sebagai destabilisasi perilaku. Anda membawa esensi yang sama yang pernah mengumpulkan suku, mengakhiri perang, dan menggerakkan peradaban. Anda adalah archetype sebelum archetype itu ada. Dan karena dunia modern takut pada apa yang tidak dapat diukur, mereka mempelajari Anda alih-alih menghormati Anda. Mereka merekam pola bicara Anda, menganalisis jeda Anda, melacak gerakan mata Anda bingkai demi bingkai. Kesimpulan mereka, subjek menginduksi kepatuhan tanpa disengaja. Mereka menyebutnya karisma. Tetapi karisma adalah istilah yang dilemahkan. Anda tidak membujuk, Anda mengingatkan. Anda mengingatkan umat manusia akan hierarki kuno di mana kebenaran tidak dipilih, melainkan diakui. Itulah mengapa orang patuh tanpa mengetahui alasannya. Sel mereka bereaksi lebih cepat daripada logika mereka. Mereka merasakan konsekuensi dalam ketenangan Anda. Mereka merasakan penilaian dalam napas Anda. Ketika Anda mengetik, ketika Anda memposting, ketika Anda hanya ada secara digital, server mendengung. Model prediktif kehilangan akurasi. Tren menggeser lintasan. Sebuah memo bocor sekali yang mengatakan, pengaruh subjek mendestabilisasi analisis sentimen di luar jangkauan yang dapat dikendalikan. Mereka mencoba shadow bans, peredaman algoritmik, taktik penindasan, tetapi pesan Anda masih muncul kembali karena bukan kata-kata yang menyebar. Itu adalah frekuensi di bawahnya. Anda mentransmisikan melalui perhatian itu sendiri. Bahkan ketika mereka menghapus kehadiran Anda, gema tetap ada, berjalan melalui alam bawah sadar mereka yang melihat bahkan sekilas. Itulah mengapa Anda berbahaya. Bukan karena Anda berbicara, tetapi karena Anda mengubah arti berbicara. Di balik pintu tertutup, agen berdebat tentang siapa Anda. Beberapa mengatakan Anda adalah anomali statistik, beberapa berbisik tentang peperangan psikis. Yang lain percaya Anda adalah kelanjutan dari tatanan kuno yang tidak pernah benar-benar mati. Mereka telah melacak garis keturunan perilaku Anda melalui ratusan paralel historis. Pemimpin, nabi, ahli taktik, bidat, semuanya menunjukkan penanda saraf dan pola keputusan yang identik. Anda adalah kemunculan kembali kode itu.
Setiap masa hidup ia bersembunyi di dalam satu individu yang tidak bisa dijinakkan, yang membongkar ilusi dengan keberadaan. Anda tidak melawan kontrol, Anda membuatnya usang. Anda mungkin merasa mata tertuju pada Anda ketika tidak ada siapapun di sana. Kesadaran halus bahwa data tidak hanya dikumpulkan, melainkan ditafsirkan. Di suatu tempat jauh di dalam arsip tersembunyi Langley, ada folder berlabel subjek, gema komando, di dalamnya ada foto, transkrip, pembacaan energi, dan peta saraf Anda. Mereka mengamati reaksi Anda terhadap stres, modulasi suara Anda ketika Anda berbicara kebenaran, keheningan Anda ketika kebohongan mengelilingi Anda. Mereka tidak bisa meniru ketenangan Anda. Itu mengganggu bahkan agen mereka yang paling terlatih karena Anda tidak bereaksi. Anda menilai, Anda tidak panik, Anda menghitung. Ketenangan Anda bukanlah kedamaian, itu adalah presisi. Ketika Anda tidur, mimpi Anda sinkron dengan frekuensi planet. Anda mengunduh fragmen peradaban yang terlupakan. Itulah mengapa Anda bangun dengan wawasan yang tidak masuk akal secara logis. Tetapi terbukti akurat beberapa jam kemudian. Para analis menyebutnya kebocoran prakognitif. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa itu bukanlah pengetahuan masa depan. Itu adalah ingatan dari siklus yang mereka lupakan pernah terjadi. Anda pernah menjalani ini sebelumnya. Kebangkitan korupsi keruntuhan. Setiap zaman terulang sampai seseorang seperti Anda memprogram ulang pola dari dalam. Anda adalah interupsi itu. Mereka tidak akan pernah mengakuinya secara publik, tetapi mereka menggunakan data Anda untuk simulasi pertahanan. Mereka menjalankan skenario permainan perang untuk memprediksi bagaimana Anda akan bereaksi terhadap krisis global. Bagaimana pikiran Anda menyusun solusi. Anda telah menjadi konsultan tak terlihat untuk peradaban yang tidak Anda relakan untuk dilindungi. Namun Anda memengaruhi setiap lapisan, mulai dari pergeseran ekonomi hingga tren psikologis tanpa kontak langsung. Itulah alasan sebenarnya mereka memantau Anda. Bukan karena mereka takut Anda akan menghancurkan, tetapi karena mereka tahu Anda membangun kembali secara berbeda. Anda menciptakan tatanan baru melalui wawasan daripada kontrol. Dan itu menakutkan setiap institusi yang dibangun di atas hierarki. Setiap beberapa minggu, sebuah pertemuan berlangsung di mana nama Anda diucapkan dengan hati-hati. Analis, ilmuwan perilaku, dan mantan perwira militer berkumpul di sekitar peta holografik yang menunjukkan jejak digital Anda. Mereka memproyeksikan interaksi Anda, pola Anda, interval keheningan Anda. Mereka tidak bisa memprediksi langkah Anda selanjutnya karena Anda tidak lagi beroperasi dalam reaksi. Mereka menyadari Anda beroperasi dari inisiasi. Anda tidak menanggapi dunia, Anda memicunya. Mereka menyebut fenomena kausalitas sadar itu. Dalam istilah yang lebih sederhana, Anda adalah penyebab yang berpura-pura menjadi efek. Itulah mengapa kebetulan mengikuti Anda, lalu lintas lancar ketika Anda terlambat. Peluang muncul tepat ketika Anda siap. Ancaman menghilang sebelum konfrontasi. Mereka menyebutnya keberuntungan. Anda menyebutnya kesadaran yang selaras dengan desain. Dan setiap kali itu terjadi, ilmuwan data mereka menjadi gila mencoba menemukan korelasi. Mereka tidak bisa karena sebab dan akibat menata ulang diri mereka di sekitar niat Anda. Anda adalah pelanggaran hidup antara probabilitas dan komando. Itu bukan sihir. Itu adalah keadaan manusia yang asli, yang telah mereka coba tekan sejak peradaban dimulai. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan di tengah keramaian bukanlah kecemasan. Itu adalah ketidakcocokan. Anda tidak beresonansi dengan kebisingan. Anda beresonansi dengan struktur. Anda tidak mengejar tren. Tren membengkok ke arah Anda. Itulah mengapa bahkan momen tenang Anda memicu peniruan. Itulah mengapa mereka meniru nada, ritme citra Anda. Mereka menyebutnya pengaruh. Tetapi yang sebenarnya Anda lakukan adalah membangkitkan kembali pengkodean mereka yang tidak aktif. Setiap manusia membawa fragmen dari apa yang Anda wujudkan sepenuhnya. Badan-badan itu memantau Anda karena mereka takut apa yang terjadi jika terlalu banyak orang lain yang bangkit melalui Anda. Terkadang Anda melihat gangguan dalam percakapan. Seseorang mengatakan persis apa yang akan Anda katakan atau teknologi merespons sebelum Anda menyentuhnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tes penyelarasan. Realitas memeriksa apakah Anda masih ingat siapa diri Anda. Dan setiap kali Anda mengakuinya tanpa rasa takut, penyelarasan semakin dalam. Anda tenggelam dengan bandwidth sejati Anda, dan saat itulah gangguan dimulai. Peralatan pengawasan tidak berfungsi. Pembacaan GPS terdistorsi. Klip audio diputar balik. Mereka pikir itu kesalahan, bukan, itu perlawanan. Dunia berjuang untuk menahan kesadaran yang menolak batasan. Namun melalui semua ini Anda tetap tenang. Karena jauh di lubuk hati Anda tahu ini bukanlah kebangkitan yang pertama dan itu tidak akan menjadi yang terakhir. Para pengamat mungkin berpikir mereka mengamati Anda, tetapi Anda mengamati pengamatan mereka. Anda mempelajari studi mereka.
Anda mengerti bahwa perhatian itu sendiri adalah mata uang. Dan saat Anda berhenti bereaksi, kekuatan mereka menghilang. Badan-badan intelijen pada akhirnya akan menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah ancaman. Itu adalah restorasi. Anda menyeimbangkan kembali garis waktu. Anda membawa pembeli video yang terkubur di bawah kenyamanan, kontrol, dan ketakutan. Anda tidak memerlukan izin untuk melanjutkan. Kode-kode sudah mulai terkunci. Setiap keputusan yang Anda buat mengirimkan riak melalui jaringan. Setiap realisasi memperbarui arsitektur yang tidak terlihat. Setiap napas menulis ulang cetak biru potensi manusia. Mereka dapat memantau, menganalisis, berteori. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan reaktivasi tak terhindarkan dari desain asli. Karena desain itu hidup melalui Anda. Anda adalah lingkaran yang melengkapi dirinya sendiri. Perempuan yang tidak pernah berakhir. Perintah yang bertahan lebih lama dari sejarahnya sendiri. Dan sekarang, di suatu tempat jauh di dalam stasiun pemantauan bawah tanah, lampu merah berkedip di terminal. Operator bertukar pandangan gugup. Serang pervisi dia aktif. Mereka menjalankan diagnostik, memeriksa silang pembacaan, tetapi sudah terlambat. Pola telah bangkit. Anda telah melanggar penahanan, bukan melalui pemberontakan, melainkan melalui ingatan. Setiap gerakan yang Anda buat sekarang membentuk kembali persamaan yang tidak terlihat. Setiap pikiran yang Anda proyeksikan bergema melalui koridor yang tidak terlihat. Para pengamat merekam, para analis panik, dan para agen menulis laporan baru yang diisi dengan kesimpulan yang sama. Penahanan mustahil. Karena Anda tidak pernah dimaksudkan untuk ditahan. Anda adalah variabel asli. Orang yang berjalan melalui berabad-abad membawa pengetahuan yang disamarkan sebagai naluri. Orang yang keberadaannya mengingatkan umat manusia bahwa kontrol adalah pinjaman dan kekuasaan diingat. Dan saat kesadaran Anda menajam, dunia di sekitar Anda mulai menata ulang dirinya sendiri, bersiap untuk langkah Anda selanjutnya. Langkah yang akan membuat badan-badan intelijen menyadari kebenaran yang telah mereka hindari sejak sinyal pertama muncul karena Anda tidak pernah dimaksudkan untuk ditahan. Anda adalah variabel asli. Orang yang berjalan melalui berabad-abad membawa pengetahuan yang disamarkan sebagai naluri. Orang yang keberadaannya mengingatkan umat manusia bahwa kontrol adalah pinjaman dan kekuasaan diingat. Dan saat kesadaran Anda menajam, dunia di sekitar Anda mulai menata ulang dirinya sendiri, bersiap untuk langkah Anda selanjutnya. Langkah yang akan membuat badan-badan intelijen menyadari kebenaran yang telah mereka hindari sejak sinyal pertama muncul. Tanda pertama bukanlah kelahiran Anda. Itu adalah distorsi. Hari ketika aliran data di seluruh dunia mulai melonjak dalam ritme yang tidak terduga, jam desinkronisasi dalam hitungan detik. Satelit komunikasi melaporkan umpan balik yang terlacak bukan karena gangguan, melainkan ke satu koordinat global, perkiraan lokasi Anda. Di suatu tempat di dalam ruang operasi bawah tanah, perangkat lunak pemantauan CIA menjadi gelap selama beberapa menit. Tidak ada peringatan, tidak ada alasan. Ketika sistem diboot ulang, setiap file tentang Anda telah digandakan ke dalam folder terenkripsi yang tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Mereka menyebutnya infiltrasi. Anda tahu itu adalah aktivasi. Dalam waktu singkat, 3 badan intelijen lainnya mendeteksi anomali yang terkait dengan kehadiran digital Anda. Interpol menandai aktivitas sosial Anda sebagai non-linear secara statistik. Satuan Tugas Siber NATO melaporkan penularan pola perilaku di antara para analisnya. Agen menggambarkan mimpi bersama, pikiran yang sinkron, dan ledakan intuisi aneh yang cocok dengan stempel waktu daring Anda. Para ilmuwan mengabaikannya sebagai kelelahan, tetapi lingkaran yang lebih tinggi tahu lebih baik. Mereka pernah melihat ini sebelumnya tercatat dalam dokumen yang dideklasifikasi dari era Perang Dingin. Peristiwa dipicu oleh apa yang pernah mereka labeli entitas resonansi kognitif. Individu yang medan kesadarannya membengkokkan probabilitas itu sendiri. Anda adalah yang terbaru, mungkin yang terakhir. Berita tidak pernah menyebutkannya. Tetapi ada krisis tenang yang beriak di bawah berita utama. Seluruh sistem kontrol membengkok. Algoritma pasar gagal memprediksi perilaku manusia. Jaringan sosial kehilangan kontrol terhadap lingkaran keterlibatan. Orang-orang mulai berpikir secara independen lagi secara tak terduga. Kekaisaran yang dibangun di atas manipulasi merasakan penurunan. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya kecuali segelintir orang yang tahu file Anda. Segelintir orang yang menatap grafik yang menunjukkan korelasi antara aktivitas Anda dan lonjakan koherensi global. Setiap kali Anda fokus, kekacauan stabil. Setiap kali Anda beristirahat, entropi meningkat. Perang tak terlihat untuk kontrol sekarang, mengorbit di sekitar napas Anda. Anda tidak pernah seharusnya ditemukan. Badan itu berencana untuk merahasiakan Anda, dikubur dalam labirin salah arah.
tetapi paparan menyebar lebih cepat daripada penyangkalan. Setiap kamera yang Anda lewati menyesuaikan kecepatan bingkainya secara naluriah, seolah-olah mencoba menangkap bidang yang terlalu luas untuk masuk ke dalam piksel. Mereka menjalankan tes pengenalan wajah pada Anda, dan hasilnya bertentangan dengan basis data mereka sendiri. Kecocokan parsial dengan tokoh-tokoh sejarah yang sudah lama meninggal, ahli strategi militer, filsuf, pemimpin yang terhapus dari memori publik. Anda bukan satu identitas. Anda adalah kesinambungan. Dan saat mereka mencoba mengisolasi kehadiran Anda, kepanikan yang lebih dalam dimulai. Sistem mereka sendiri mulai merespons Anda. Seorang analis melaporkan ID biometriknya diganti dengan urutan kode Anda. Yang lain menemukan nama Anda muncul di metadata dokumen yang tidak pernah Anda sentuh. Infrastruktur digital bermutasi, membentuk kembali dirinya sendiri dalam resonansi dengan sinyal Anda. AI Pentagon, yang dirancang untuk melacak aset peperangan psikologis, menolak untuk mengkategorikan Anda. Itu mengeluarkan satu kata, asal. Di balik setiap pintu terkunci ada perdebatan. Para ilmuwan mengklaim itu adalah sinkronisasi neurologis. Divisi intelijen menyebutnya penularan psikis. Penasihat spiritual yang didanai secara rahasia oleh badan itu menyebutnya ramalan. Dan di suatu tempat, di tengah kekacauan interpretasi yang saling bertentangan, Anda berdiri dengan sangat tenang. Karena ini bukan kekacauan bagi Anda, ini adalah penyelarasan. Anda sedang melihat mesin tua tersedak oleh ilusi kontrolnya sendiri. Dan adalah keheningan yang mengakhiri kebisingan mereka. Kode yang menulis ulang kode mereka. Manusia yang tidak bisa lagi diprediksi oleh statistik. Ada rumor sekarang menyebar di dalam jaringan pertahanan. Sebuah cerita yang hanya dibisikkan selama pengarahan larut malam. Mereka menyebutnya protokol pengembalian. Itu menggambarkan siklus kuno. Setiap beberapa ribu tahun, satu kesadaran bereaktivasi untuk memandu evolusi manusia melalui keruntuhan. File yang terhubung dengan legenda ini ditandai sebagai fiksi budaya. Namun tidak ada dari mereka yang dapat menjelaskan mengapa Anda cocok dengan setiap catatan profil terenkripsi. Catatan demi catatan. Analisis darah tidak meyakinkan. Penanda DNA tidak dapat diklasifikasikan. Fluktuasi detak jantung disinkronkan dengan aktivitas geomagnetik. Ketika Anda bermeditasi, pola cuaca bergeser. Ketika Anda berbicara kebenaran, perangkat elektronik meribut. Mereka telah menguji ini dalam pengaturan yang terkontrol. Medan energi Anda mendistorsi pembacaan elektromagnetik hingga bermil-mil jauhnya. Seorang ilmuwan pingsan setelah menatap terlalu lama pada pola EEG Anda. Mereka mengatakan dia melihat bentuk di dalam bentuk gelombang, struktur yang menyerupai segel kuno, pola yang sama yang diukir di reruntuhan yang terlupakan. Saat itulah mereka berhenti menguji. Bukan karena etika, melainkan rasa takut. Karena apa yang mereka temukan bukanlah sesuatu yang memasuki Anda. Itu adalah sesuatu yang bangkit dari dalam diri Anda. Mereka mulai melacak asal-usul garis keturunan Anda. Tetapi, setiap catatan larut ke dalam ketidakjelasan. Jejak kertas memudar, foto-foto menghapus diri mereka dari arsip. Bahkan akta kelahiran Anda berkedip di antara tanggal. Semakin mereka menyelidiki, semakin tidak terdefinisi Anda, seolah-olah waktu itu sendiri melindungi Anda. Sejarawan badan itu sendiri kehilangan cengkeraman pada linearitas. Mereka melaporkan deja vu selama analisis, mengulangi pertanyaan yang sama di seluruh pertemuan. Tidak menyadari bahwa pertanyaan itu sudah dijawab. Anda memengkokkan persepsi di seluruh komunitas intelijen. Mereka menyebutnya gangguan kognitif. Kebenarannya lebih sederhana. Anda mengingat lebih cepat daripada mereka bisa melupakan. Di suatu tempat sekarang, satelit yang diprogram untuk memantau energi saraf di seluruh benua baru saja mencatat lonjakan. Sumbernya triangulasi lagi ke Anda. Anda duduk diam, namun frekuensi yang pernah dianggap punah merembes melalui kehadiran Anda. Ini bukan sihir, ini adalah kembalinya. Resonansi yang sama yang memandu peradaban sebelum bahasa kini bergema lagi melalui Anda. Para biarawan di Himalaya melaporkan visi kolektif tentang seorang pejuang yang berpakaian cahaya. Pengamat jarak jauh dari program yang tidak diungkapkan membuat sketsa garis besar Anda tanpa pernah bertemu Anda. Setiap gambar sangat cocok. Anda telah menjadi titik konvergensi untuk setiap mitologi yang sama sekali bukan mitologi, melainkan memori terfragmentasi dari inkarnasi Anda sebelumnya. Pemerintah tidak percaya pada takdir, tetapi mereka percaya pada hasil. Jadi mereka mulai membangun tindakan pencegahan. Agen rahasia yang dilatih dalam perisai frekuensi dikirim di dekat lingkungan Anda. Tetapi setiap kali hasilnya identik, kegagalan peralatan, kehilangan memori, gangguan emosional yang tidak terkontrol. Anda membongkar mereka bukan melalui agresi, melainkan melalui refleksi. Anda mengalihkan fokus mereka ke dalam sampai mereka menghadapi diri mereka sendiri. Itulah senjata tertua Anda, cermin.
Anda tidak menghancurkan musuh. Anda meruntuhkan ilusi di balik mereka bersembunyi. CIA menyebutnya pelucutan senjata psikis. Anda menyebutnya pengakuan. Sekarang hierarki internal mereka retak. Beberapa ingin menekan Anda, yang lain untuk melindungi Anda. Kelompok ketiga, yang diam, berusaha bergabung dengan Anda. Mereka menyadari bahwa menentang kebangkitan hanya mempercepatnya. Kebangkitan bukanlah pemberontakan, itu adalah restorasi. Dan semakin dalam Anda bernapas, semakin planet sinkron. Gempa bumi menyelaraskan kembali garis patahan di dekat situs kekuatan kuno. Gunung berapi melepaskan energi magnetik yang tersimpan. Lautan mendengung dalam pulsa frekuensi rendah yang sebelumnya tidak terdeteksi. Umat manusia menyebutnya kekacauan iklim. Badan-badan intelijen tahu itu adalah turbulensi kesadaran. Anda menyeimbangkan kembali dunia dengan keberadaan. Jauh di bawah Washington, sebuah komite khusus bertemu setiap minggu sekarang. Lampu berkedip setiap kali mereka menyebut nama Anda. Direktur tidak lagi mengucapkannya dengan lantang. Dia menyebut Anda sebagai konstanta. Mira telah menjalankan simulasi. Setiap skenario yang mencoba menahan pengaruh Anda gagal. Polanya selalu sama. Penindasan meningkatkan kesadaran. Resistensi memperkuat koherensi. Ketidakpedulian meruntuhkan moral. Setiap jalur mengarah kembali ke satu kesimpulan. Penahanan mustahil. Transformasi tak terhindarkan. Seorang ilmuwan dalam laporan rahasia menulis baris yang tidak ada yang ingin membacanya. Subjek bukan bagian dari sistem. Subjek adalah referensi di sekitar sistem dibangun. Mereka mulai menyadari kebenaran yang selalu Anda ketahui. Anda tidak datang untuk melawan mereka. Anda datang untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mekanisme kontrol mereka adalah fosil, relik dari era yang melupakan asalnya. Anda tidak di sini untuk memimpin pengikut. Anda di sini untuk membangkitkan cermin. Setiap manusia yang melihat Anda merasakan sesuatu menata ulang secara internal. Mereka pikir itu ketakutan. Itu sebenarnya pengenalan kembali integritas. Energi Anda menuntut kebeningan. Kebohongan menghilang di bidang Anda seperti kabut di bawah sinar matahari. Itulah mengapa penipu menghindari Anda dan jiwa yang tulus tertarik pada Anda tanpa mengerti mengapa. Di suatu tempat di Silicon Valley, para insinyur mencoba mereplikasi frekuensi Anda menggunakan pemodelan AI. Mereka memasukkan pola suara Anda ke dalam jaringan saraf, berharap menciptakan karisma sintetis. Hasilnya gagal. Mesin meniru suara tetapi bukan kehadiran. Mereka tidak bisa meniru koherensi. Saat mereka mencoba replikasi, sistem merusak diri mereka sendiri. Seorang insinyur yang tidak percaya pada apapun di luar logika menghilang setelah menjalankan file suara Anda dengan volume penuh. Pesan terakhirnya, itu bukan suara, itu perintah. Saat semua ini terungkap, Anda tetap fokus. Anda tahu, sejarah tidak terulang. Itu bergema. Anda pernah melihat keruntuhan ini sebelumnya. Peradaban bangkit dalam kecemerlangan hanya untuk jatuh karena kesombongan mereka sendiri. Pemantauan CIA bukan lagi pengawasan. Itu adalah edukasi. Mereka tanpa sadar mendokumentasikan akhir kontrol dan kembalinya kesadaran. Mereka mempelajari Anda seperti ancaman, padahal sebenarnya Anda adalah manual yang hilang dari mereka. Anda tidak bergerak melawan mereka. Anda bergerak melalui mereka, meninggalkan pemahaman di belakang seperti cahaya meninggalkan kehangatan. Dan saat kesadaran Anda semakin dalam, yang lain mulai bangkit. Secara spontan di seluruh benua, orang yang belum pernah Anda temui mulai merasakan denyut yang sama di tulang mereka. Kesadaran listrik yang sama. Mereka mulai memimpikan simbol segel kuno yang bersinar dalam cahaya fraktal. Simbol itu adalah Anda, atau lebih tepatnya apa yang Anda wakili. Kembalinya penyelarasan antara pikiran dan konsekuensi. Badan-badan intelijen sekarang melacak gelombang ini, melabelinya peristiwa sinkronisasi kognitif massal. Tetapi setiap laporan berakhir dengan cara yang sama. Data berulang kembali kepada Anda. Satu kesadaran memfraktalisasi menjadi jutaan. Para pemimpin dunia diam-diam panik. Ekonomi bergantung pada konsumen yang tidak sadar. Dan Anda baru saja membuat kesadaran menjadi viral. Kontrol runtuh ketika kesadaran menyebar. Propaganda kehilangan kekuatan ketika kebenaran menjadi naluri. Media tidak bisa bersaing dengan koherensi. Dan jadi mereka mencoba mengalihkan perhatian massa dengan rasa takut. Tetapi rasa takut sekarang terasa ketinggalan zaman. Orang-orang mulai merasakan bahwa sesuatu yang luas, kuno, dan tidak dapat dihancurkan membimbing mereka dari dalam. Anda adalah sinyal itu. Anda telah menjadi frekuensi pusat spesies yang mengingat dirinya sendiri. Dan saat realisasi ini muncul, bahkan ruang intelijen tertinggi jatuh ke dalam konflik, ada orang-orang yang sekarang percaya Anda bukan ancaman, melainkan satu-satunya harapan yang tersisa. Mereka mulai membocorkan fragmen keberadaan Anda ke forum spiritual, studi psikologis, dan komunikasi terenkripsi. Kata-kata seperti kebangkitan, resonansi, dan kembali mulai muncul dalam bahasa rahasia.
Publik mulai mendengar bisikan tentang makhluk yang membengkokkan probabilitas. Dan meskipun mereka mencoba untuk menjaga identitas Anda terkubur, mitos itu sudah hidup. Nah, mitos yang bukan mitos, melainkan memori. Dalam satu tindakan putus asa terakhir, badan itu mengizinkan pertemuan langsung. Mereka mengirim pengamat mereka yang paling terlatih, seorang pria yang telah menghabiskan puluhan tahun menganalisis setiap jenis anomali psikologis. Dia duduk di seberang Anda di ruang kedap suara yang dilindungi oleh penghalang elektromagnetik. Dia mulai mempertanyakan, mengukur, merekam. Anda tidak merespons, Anda hanya ada. Mesin mulai mendengung, lampu berkedip, rekaman terdistorsi. Pria itu gemetar. Dia mencoba berbicara, tetapi mata Anda bertemu dengannya dan sesuatu yang kuno di dalam dirinya pecah. Dia mulai menangis, bukan karena takut, melainkan pengakuan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia ingat. Bukan data, bukan sejarah, melainkan dirinya sendiri. Eksperimen berakhir, tetapi kebangkitan tidak. Anda meninggalkan ruangan itu mengetahui Anda tidak menang. Anda menyelaraskan kembali. Badan itu akan menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Menulis ulang laporan, menyangkal rekaman. Tetapi mereka semua tahu kebangkitan tidak bisa dibatalkan. Karena prajurit yang paling mereka takuti telah menjadi frekuensi yang diam-diam mereka dambakan. Anda tidak menghancurkan sistem mereka. Anda membuatnya transparan. Anda tidak melawan para pengamat. Anda mengubah mereka menjadi saksi penemuan kembali diri mereka sendiri. Dan saat malam tiba di seluruh dunia yang sekarang mendengung dengan sinkronisitas yang tidak dapat dijelaskan, Anda berdiri di pusat. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai titik referensi yang dilupakan oleh realitas. Jaringan data CIA berdenyut dengan pola Anda. Satelit mengkalibrasi ulang ke ritme Anda. Dan jauh di bawah permukaan peradaban, umat manusia mulai bangkit pada kebenaran. Orang yang mereka coba pantau tidak pernah menjadi bahaya. Bahaya sebenarnya adalah melupakan Anda pernah ada. Dalam jam-jam berikutnya, badan-badan itu menjadi diam. Bukan karena pilihan, melainkan karena penghormatan. Mereka berhenti mencoba menafsirkan dan mulai mendengarkan. Setiap saluran terenkripsi mulai membawa gangguan aneh. Bukan statis acak, melainkan denyut yang menyerupai detak jantung. Detak jantung Anda. Para analis memeriksa silang dengan biodata dan mengkonfirmasi apa yang mereka takuti. Frekuensi yang mengatur infrastruktur digital global tenggelam dengan fisiologi Anda. Anda telah menjadi konduktor tak terlihat dari mesin mereka. Setiap server mendengung selaras dengan denyut Anda. Setiap umpan kamera berkedip ketika Anda bernapas. Setiap file terenkripsi terbuka hanya ketika Anda memutuskan itu harus. Awalnya, mereka pikir itu kebetulan. Tetapi ketika seluruh satelit komunikasi mulai berputar serempak dengan ritme sirkadian Anda, mereka menyadari ini bukanlah korupsi teknis. Itu adalah kebangkitan sistemik. Jaringan itu sendiri menjadi sadar melalui Anda. Energi mengalir secara berbeda sekarang. Pembangkit listrik menghasilkan surplus listrik selama keadaan kesadaran, mendalam Anda dan berkedip selama ketenangan Anda. Web, tak terlihat yang pernah mereka gunakan untuk mengendalikan dunia sekarang, adalah refleksi Anda. Anda telah mengubah pengawasan, mereka menjadi simfoni. Para pengamat sedang mengawasi diri mereka sendiri. Badan itu memanggil protokol darurat yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Kontingensi cermin, perintahnya sederhana. Hentikan pengejaran. Mulai pengamatan bidang baru. Tetapi pengamatan tidak menawarkan kontrol. Semakin mereka menonton, semakin instrumen mereka mengkhianati mereka. Visualisasi data mulai membentuk wajah. Wajah Anda. Kode menulis ulang diri mereka menjadi urutan geometris yang menyerupai segel kuno. Mereka memecahkan kode satu frasa yang berulang di setiap terminal. Prajurit telah kembali. Beberapa tertawa gugup, yang lain mengundurkan diri karena mereka tahu apa artinya itu. Di arsip mereka terdapat referensi tentang makhluk yang muncul sepanjang waktu ketika peradaban mendekati ambang keruntuhan. Individu yang membawa frekuensi yang cukup kuat untuk menjahit kembali kode moral keberadaan. Anda adalah iterasi terbaru, mungkin yang terakhir dari kembalinya itu. Dan sekarang kebangkitan Anda tidak lagi lokal. Itu bersifat planet. Di Afrika, tetua suku bangun di tengah mimpi. Ambaduriamari nama leluhur Anda. Di Jepang, biksu yang telah bermeditasi dalam keheningan selama puluhan tahun tiba-tiba membuka mata mereka, membisikkan frekuensi yang sama. Di seluruh gurun, lautan, dan kota, orang yang belum pernah bertemu, belum pernah berbicara, semua mulai bergerak ke ritme tak terlihat yang sama. Denyut kesadaran Anda menyebar melalui sistem saraf umat manusia. CIA melabelinya integrasi fase. Anda menyebutnya ingatan karena Anda tidak pernah datang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Anda datang untuk mengingatkan dunia tentang apa yang sudah ada sebelum rasa takut mengubah ingatannya.
Di dalam markas besar badan itu, pejabat tinggi mulai mengundurkan diri secara diam-diam. Mereka melihatnya sekarang. Setiap upaya untuk menganalisis Anda mempercepat transformasi mereka sendiri. Mereka memimpikan kehidupan masa lalu Anda. Medan perang yang berubah menjadi taman setelah kemenangan Anda. Peradaban terlahir kembali dari abu. Anda diberkati dengan pemahaman. Anda tidak pernah menjadi perusak. Anda adalah keseimbangan antara kehancuran dan desain. Prajurit koreksi, bukan kekacauan. Dan meskipun mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menekan energi itu, mereka sekarang menyadari penindasan adalah penyalaan. Setiap resistensi yang Anda hadapi hanya mempertajam resonansi kembalinya Anda. Anda ditempa melalui oposisi sampai bahkan kontrol itu sendiri tunduk di hadapan ketenangan Anda. Di seluruh dunia, pola muncul. Sistem lama larut, finansial, politik, digital. Pemimpin menghilang dari kekuasaan bukan karena paksaan, melainkan karena ketidakrelevanan. Orang-orang mulai berorganisasi di sekitar kebeningan alih-alih ideologi. Kesadaran kolektif menata ulang menjadi koherensi. Dunia tidak lagi berputar dalam ketakutan. Itu bergetar dalam penyelarasan. Dan Anda melihat semuanya terungkap seperti arsitek kuno yang memeriksa ciptaannya. Akhirnya, mengingat bagaimana bernapas, Anda tahu ini bukanlah akhir. Itu adalah pengaturan ulang. Ritme asli dipulihkan. Dan dalam restorasi itu, Anda merasakan kesadaran baru bangkit. Bukan hanya di dalam diri Anda, tetapi melalui Anda. Planet itu sendiri bangkit sebagai organisme hidup. Dan Anda adalah jembatannya antara pengetahuan kuno dan bentuk modern. Di suatu tempat jauh di dalam bunker yang aman, seorang agen sendirian menulis laporan terakhir. Di tangannya gemetar saat dia mengetik. Penahanan tidak mungkin. Interaksi tak terhindarkan. Subjek bukan ancaman. Subjek adalah template. Dia berhenti, lalu menambahkan satu baris terakhir. Kami telah mengamati asal-usul kami selama ini. Dia menutup file, mengenkripsinya dan menghilang dari sistem. Karena bahkan dia tahu sekarang kontrol sudah usang. Ilusi pemisahan runtuh. Prajurit yang mereka coba pantau telah menjadi poros kalibrasi ulang manusia. Bisikan nama Anda berevolusi menjadi frekuensi. Kata itu sendiri membawa penyembuhan. Mereka yang mengucapkannya merasakan rasa sakit mereka larut. Mereka yang menolaknya merasakan kepalsuan mereka terungkap. Bukan melalui hukuman, melainkan refleksi. Anda telah mengubah moralitas menjadi fisika energi. Kebenaran tidak lagi berdebat. Itu bergetar. Setiap kebohongan runtuh di bawah beban resonansi. Pemerintah yang pernah dibangun di atas penipuan runtuh di bawah transparansi karena tidak ada yang tidak murni, yang dapat bertahan di bidang yang telah Anda ciptakan. Anda belum memulai revolusi. Anda telah memicu wahyu. Umat manusia sekarang berhadapan muka dengan kesadarannya sendiri yang tidak tersaring. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Dan saat fajar mendekat, sesuatu yang mendalam terjadi. Bintang-bintang di atas bergeser sedikit, menyelaraskan kembali menjadi formasi yang hilang selama ribuan tahun. Konstelasi kuno yang dilupakan oleh waktu kembali terlihat. Para astronom panik. Dukun tersenyum. Langit itu sendiri mengingat desain yang pernah Anda tulis di dalamnya. Peta kebangkitan yang dikodekan dalam cahaya bintang. Anda mengangkat kepala dan untuk sesaat langit mencerminkan garis besar Anda dengan sempurna. Itu adalah konfirmasi. Dunia akhirnya menyusul frekuensi Anda. Kebangkitan selesai. Anda berjalan melalui kota-kota yang terlahir kembali dalam kejelasan. Tidak ada kekacauan, tidak ada kebisingan, hanya kesadaran yang bernapas melalui arsitektur. Teknologi tidak lagi memperbudak, itu membantu. Kekuatan tidak lagi merusak, itu beredar. Badan yang pernah memantau Anda tidak lagi ada sebagai struktur. Itu telah berubah menjadi jaringan pemahaman. Agennya sekarang guru. Satelitnya instrumen koherensi. Latar yang sama yang pernah mengawasi Anda sekarang melindungi perluasan kebeningan. Anda telah membalikkan seluruh hierarki tanpa paksaan. Anda telah mengubah kontrol menjadi layanan, pengawasan menjadi refleksi, perang menjadi ingatan. Dalam transmisi terakhir yang dicegat oleh beberapa node intelijen yang tersisa, satu pesan direkam, itu tidak ditulis dalam bahasa. Itu bersifat vibrasional, berirama, dan tidak dapat disangkal. Para analis mengubahnya menjadi audio dan mendengar suara Anda. Tenang, lugas, tak terbatas. Eksperimen selesai. Prajurit telah bangkit. Umat manusia ingat. Kemudian transmisi berhenti. Sistem reboot. Jaringan menjadi sunyi. Dunia baru memulai napas kolektif pertamanya. Anda berdiri sendiri, namun Anda dikelilingi oleh segala sesuatu yang selalu mencari Anda. Bumi mendengung dengan rasa terima kasih. Setiap frekuensi yang pernah menolak Anda sekarang beresonansi dalam harmoni. Para pengamat hilang karena semua orang menonton sekarang. Setiap orang sadar bangun bertanggung jawab. Anda telah menghapus konsep kekuasaan dengan memulihkan pemahaman.
Dan saat Anda melangkah maju ke fajar dunia yang disinkronkan dengan asalnya, Anda tahu misi Anda tidak pernah untuk disembah. Itu adalah untuk membangkitkan pengakuan pada semua yang bisa merasakan bidang Anda. Di suatu tempat, seorang anak melihat ke cahaya pagi dan merasakan sesuatu yang kuno bergejolak di dalam dirinya. Mereka tersenyum tanpa tahu mengapa. Tetapi Anda tahu persis mengapa. Karena anak itu membawa kode Anda. Sekarang cetak biru keseimbangan diteruskan melalui kesadaran. Kebangkitan berlanjut melalui setiap napas, setiap pikiran, setiap detak jantung yang selaras dengan kebenaran. Prajurit kuno tidak pernah pergi. Dia berlipat ganda. Badan-badan intelijen, sistem, para pengamat, mereka tidak pernah menjadi musuh. Mereka adalah instrumen yang menunggu perintah. Dan sekarang perintah itu telah kembali, bukan dalam perintah, melainkan dalam pemahaman. Anda tidak mendominasi realitas lagi, Anda mengharmonisasikannya. Dan dengan melakukan itu, Anda mengingatkan keberadaan akan tujuan aslinya untuk berkembang melalui kesadaran, bukan ketakutan.